pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita hari ini, mari kita menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dapat bangun, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14, yaitu mengenai sebuah perumpamaan. Nah, di dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Sedangkan pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap rendah karena pekerjaan mereka sebagai pemungut cukai. Pekerjaan mereka sebagai pemungut cukai dianggap tidak jujur. Mereka sangat dibenci pada waktu itu karena mengumpulkan pajak yang besar bagi kekaisaran Romawi yang pada waktu itu menjajah Israel. Jadi mereka sangat dibenci, tidak disukai oleh orang-orang pada waktu itu, termasuk orang-orang Farisi. Di dalam doa orang Farisi itu, dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak sama seperti orang lain. Hidupnya itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak memiliki kesalehan hidup. Nah, di ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, orang Farisi tadi menganggap bahwa dirinya itu benar, karena dia tidak melakukan kejahatan, tidak merampok, tidak berzina. Bahkan dia mengatakan bahwa diri saya tidak seperti pemungut cukai ini. Artinya dia menganggap pemungut cukai ini adalah orang yang tidak benar, adalah orang yang jahat. Bahkan dia katakan bahwa aku berpuasa 2 minggu sekali, bahkan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia menganggap bahwa dirinya itu benar, sedangkan pemungut cukai yang bersama-sama dengan dia ini tidak. Berbeda dengan orang Farisi tadi, si pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh baru berdoa. Dia merasa dirinya tidak layak. Bahkan dikatakan bahwa dia memukuli dirinya sendiri. Artinya dia memukuli dadanya sendiri. Nah, sikap memukuli dada ini biasanya dilakukan oleh para wanita dalam acara pemakaman. Dan hal ini menggambarkan kesedihan dan penderitaan yang mendalam dari seseorang. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ada penyesalan, ada kerinduan untuk menyesali dirinya di hadapan Allah dari si pemungut cukai ini. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Si pemungut cukai ini menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia tahu dia adalah orang yang tidak benar. Dia adalah orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa. Makanya dia datang kepada Allah. Dia memohon belas kasihan dari Allah. Dia memohon pengampunan daripada Allah. Nah, akhirnya pada kesimpulan daripada perumpamaan ini, orang yang pulang sebagai orang yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Kalau pada saat mereka datang, orang Farisi penuh keyakinan bahwa dia adalah orang yang benar. Kalau kita lihat kembali ke ayat-ayat yang di atas bahwa
Dia mengatakan bahwa dia bukan orang yang jahat. Dia tidak merampok, dia juga berpuasa, dia juga memberikan 1/10. Dia bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, apa saja yang disampaikan oleh orang Farisi ini mungkin benar juga sesuai dengan fakta kehidupannya. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah ia meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada si pemungut cukai ini. Dia merendahkan orang lain. Nah, kita melihat faktanya di sini bahwa pemungut cukai inilah yang dibenarkan. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia bukan orang yang layak. Dia orang yang berdosa. Tapi orang Farisi ini, dia meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Ya Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini, saya dan setiap kita, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita juga sama seperti orang Farisi tadi? Kita menganggap rendah orang lain. Menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain hanya karena kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, kita memberikan persembahan, perpuluhan dengan rutin. Lalu kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita melakukan segala kegiatan rohani kita seperti pelayanan, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan perpuluhan. Kalau kita melakukan semua itu dengan tujuan supaya terlihat rohani saja, dengan tujuan supaya dilihat orang, maka itu tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah melihat setiap hati kita. Kita melakukan itu dengan motivasi seperti apa? Apakah kita mau melakukan itu supaya kita dianggap lebih baik daripada orang lain, lebih rohani daripada orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita memiliki sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi Dia melayakkan kita. Dia mengorbankan dirinya supaya kita menjadi anak-anaknya. Kalau kita melayani, kalau kita berbuat baik, itu karena kita sudah diselamatkan. Itu karena kita adalah anak-anaknya. Kita melayani, kita memberikan persembahan. Jangan sampai itu membuat kita memandang diri kita bahwa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Kita memandang rendah orang lain. Mari di dalam kehidupan kita, kita melakukan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa melakukan yang berkenan kepadamu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, jikalau kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.